Yo mamen yo, hai semua, ketemu lagi sama gue Christine Arbis. Oke, saat ini gue lagi nggak ngereactionin MV salah satu boy group ataupun girl group asal Korea. Tapi kali ini gue akan memberikan sedikit informasi tentang pembelajaran yang ada di matematika. Maksudnya kayak memberikan sedikit penjelasan tentang salah satu materi yang ada di matematika. Nah, gue berharap siapapun yang lagi nonton video gue, kalian suka atau nggak suka matematika, gue harap kalian enjoy ya sama video ini dan bisa menambah wawasan kalian atau membantu kalian dalam lebih mengerti lagi materi dalam matematika. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang akan gue bahas, yaitu analisis sensitivitas, seperti biasa, gue berharap kalian dapat mendukung channel ini dan membantu gue untuk lebih berkembang lagi dari channel ini. Caranya gampang kok, dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, jadi kalau gue ada video baru kalian bisa langsung cepat nonton karena udah dinyalain. Jadi materi yang akan gue sampaikan yaitu materi analisis sensitivitas. Nah, apa sih analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Secara sederhananya, analisis sensitivitas adalah mempelajari perubahan yang terjadi pada penyelesaian optimal jika diadakan perubahan nilai parameter pada model. Maksudnya, nilai parameter ini adalah nilai harapan. Jadi dalam dunia matematika, nilai harapan itu diistilahkan dengan nama nilai parameter. Nah, tujuan dari analisis sensitivitas ini ada beberapa. Iyalah, kan lebih dari satu berarti banyak lah ya. Oke, ada beberapa, yaitu untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar perhitungan biaya atau benefit. Dengan demikian, tujuan utama pada analisis sensitivitas ada beberapa. Pertama, memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan. Yang kedua, memperbaiki desain daripada proyek sehingga dapat meningkatkan NPV. Dan yang ketiga, mengurangi resiko kerugian dengan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Jadi itu tujuannya. Tujuan dipakainya analisis sensitivitas. Nah, dalam dunia perkuliahan sebenarnya kalau sudah dalam dunia kerja udah bisa pakai Microsoft Excel ataupun ada beberapa aplikasi lainnya yang dapat membantu. Cuman untuk anak kuliahan atau tingkat mahasiswa-mahasiswa ada dua cara yang bisa dipakai atau dua metode yang bisa dipakai dalam analisis sensitivitas ini. Yang pertama adalah metode grafis atau metode grafik. Jadi metode grafik ini dipakai jika dia itu hanya dua variabel saja. Nah, yang kedua itu adalah tabel simplex. Nah, kalau tabel simplex ini biasanya digunakan untuk variabel yang lebih dari dua, jadi 3, 4 yang selebihnya lah. Baru pakai metode tabel simplex. Nah, untuk lebih lanjut lagi, gue akan memberikan sedikit contoh permasalahan yang gue ambil. Jadi semoga aja kalau gue kasih contoh kepada kalian bisa mengerti. Oke? Jadi ini contoh permasalahan atau contoh soalnya. PT Arbis Mora memproduksi hand sanitizer jenis lavender oil dan eucalyptus oil. Proses pembuatan hand sanitizer jenis lavender oil melalui 3 mesin, yaitu 2 menit pada mesin 1, 8 menit pada mesin 2, dan 10 menit pada mesin 3. Adapun hand sanitizer jenis eucalyptus oil diprosesnya melalui 2 mesin, yaitu 5 menit pada mesin 1 dan 4 menit pada mesin 2. Tiap mesin ini dapat dioperasikan 80 menit per hari. Untuk memperoleh keuntungan maksimum, rencananya perusahaan ini akan mengambil keuntungan Rp1.500 dari setiap penjualan hand sanitizer jenis lavender oil dan Rp1.000 dari setiap penjualan hand sanitizer jenis eucalyptus oil. Berapakah keuntungan maksimum yang dapat diperoleh? Jadi
Em, Seperti biasa, kalau dalam program linear ataupun dalam soal-soal cerita di dunia matematika, kita diarahkan untuk membuat model matematika. Nah, model matematika itu seperti yang ini. Nih, jadi model matematika udah gue buat ya. Diketahui fungsi tujuannya adalah memaksimalkan f x, y sama dengan 1500x tambah 1000y. Dan di sini ada fungsi kendala, ada 4 persamaan, 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 80, 8x tambah 4y kurang dari sama dengan 80, 10x kurang dari sama dengan 80, x, y lebih dari sama dengan 0. Nah, pasti kalian nanya x, y-nya ini apa? Jadi bagi teman-teman yang kurang paham, x dan y ini adalah salah satu variabel yang gue pakai untuk menggantikan nama istilah ini, jenis hand sanitizer. Jadi, kalau X itu adalah hand sanitizer jenis lavender oil, kalau Y itu adalah hand sanitizer jenis eucalyptus oil. Nah, kalau lo udah cari model matematikanya, lo bisa berpindah tempat dengan mencari grafiknya atau membuat grafiknya. Dan ini gue udah buat grafiknya. Jadi teman-teman, kalau kalian kurang mengerti bagaimana cara membuat grafik dalam program linear, kalian bisa cari di Google ataupun baca buku, atau nanti tulis komentar berikutnya, mungkin gue akan buat video tentang bagaimana mencari grafik seperti ini ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi ini ada beberapa garis yang berbeda-beda, tetapi satu X enggak tuh. Jadi ini persamaan satu itu adalah 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 80. Garis yang ini adalah persamaan kedua, yaitu 8x tambah 4y kurang dari sama dengan 80. Dan garis tegak lurus ini adalah persamaan ketiga, ialah 10x kurang dari sama dengan 80. Nah, jadi teman-teman, biasanya kalau kita belajar matematika untuk membuat garis seperti ini, kalau ada persamaannya, kita harus mengarsir supaya kita tahu titik-titik mana yang bisa dipakai untuk menjadi titik uji coba. Jadi, kepada teman-teman, perhatikan ya, perhatikan untuk setiap syarat-syaratnya. Jadi gue udah buat, yang hijau ini adalah wilayah yang akan dipakai atau wilayah yang sesuai dengan kriteria dari fungsi kendala. Jadi ada 4 titik ya, ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Jadi setelah gue cek and recheck lagi, jadi ada tabel untuk mencari memaksimumkan. Jadi maksudnya titik A, B, C, D ini nanti lo masukin ke persamaan ini sehingga lo bisa mendapatkan hasil ini. Dan pas gue cek and recheck, ternyata dari 4 titik ini yang memenuhi syarat untuk memaksimumkan keuntungan adalah titik B, di mana X1 sama dengan 2,5, jadi X2 ini maksudnya Y ya, jadi ada salah penulisan. X2 sama dengan 15. Oke, jadi kita akan lanjut ya. Nah, oke. Jadi setelah kita mencari ini, mencari titik yang akan dipakai dan juga udah mencari keuntungan maksimalnya. Oke, perubahan koefisien fungsi objektivitas. Jadi fungsi objektif tanda panah max atau min sama dengan C1x1 tambah C2x2. Nah, akan mendapatkan gradien. Jadi gradien itu adalah sama dengan min C1 per C2. Jadi C1 C2 ini ya guys. Oke. Penyelesaian optimal tetap berada pada titik sudut yang sama jika garis selidik berada dalam range optimal. Jadi ini rumusnya. minus C1 per C2 lebih dari sama dengan M1 kurang dari sama dengan M2. Apa sih M1 dan M2 itu? Catatan, M1 dan M2 sama dengan gradien kendala. Jadi fungsi tujuannya masih sama ya. Jadi fungsi tujuan masih sama, dan ini adalah hal yang akan kita pakai untuk analisis sensitivitas. Titik optimal adalah titik di mana kita mendapatkan keuntungan maksimum pas kita mencari melalui metode grafik tadi. Lalu ini ada perpotongan garis kendala ke satu dan kedua. M1 ialah sama dengan min 2. Jadi M1 ini dari persamaan 1, M2 ini dari persamaan 2. Jadi M2 ini sama dengan min 8. Gradien garis selidik sama dengan min 1500 per 1000. Kita lanjut. Jadi ini gambarnya sama aja sih main tadi. Lanjut aja lah ya. Oke, jadi pas kita udah mencari titik optimal, sudah mencari M1, M2 dan gradien garis selidiknya, kita langsung menguji
C1 dan C2, kalau kita pakai mereka tetap, apakah bisa membantu keuntungan lebih maksimum? Jadi C1 tetap dari -2, jadi melalui rumus yang tadi ya, M1 kurang dari M1 minus C1 per C2 lebih dari sama dengan M1 kurang dari sama dengan M2. Jadi di sini udah dapat M1-nya -2, ini dipakai C1 minus 1500, C2-nya ini nggak dimasukin dulu angka yang tadi. Jadi C2-nya ini kalau misalnya angkanya ini bisa diganti-ganti sesuai dengan nanti perolehan yang kita dapat nanti ya. Ini M2 minus 8. Oke, setelah kita mencoba menggunakan aljabar atau operasi aljabar, maka diperoleh C2 lebih dari sama dengan 187,5 kurang dari sama dengan 750. Jadi di saat kita sudah menggunakan aljabar, maksudnya operasi aljabar, ini yang akan kita peroleh. Jika nilai C2 diubah, makanya dari tadi kita bilang C2-nya ini bisa dibilang masih absurd. Nah, jika nilai C2 diubah dalam rangka seperti ini yang sudah kita cari tadi, maka penyelesaian optimal itu akan tetap di titik B 2,5,15. Jadi C1 ya. Lanjut, jika C2 tetap, jadi masih sama yang tadi, bedanya di sini yang di tengahnya ya. Jadi dari minus C1 per 1000 lebih dari sama dengan -2 kurang dari sama dengan -8, kita menggunakan operasi aljabar, maka diperolehlah C1 lebih dari 125 kurang dari 500. Jika nilai C2 diubah dalam rangka yang ini, maka penyelesaian optimal tetap di B 2,5,15. Kita akan menguji coba C2 ini ya. Jadi yang dirubah C1-nya. Jadi kita kan dilihat di sini ya, C1-nya ini antara 125 sampai 500. Dan saya mengambil C1-nya itu 300 tengah-tengah lah ya. Jadi Z sama dengan 300x1 ditambah 1000x2. Apakah masih maksimum atau maksimal? Penyelesaian optimal di B 2,5,15 dengan nilai ini. Iya ya, jadi tinggal substitusikan saja. Lanjut. Perubahan nilai RHS atau RHS. Dalam model PL atau program linier, biasanya nilai RHS atau right hand side menyatakan batasan sumber. Jika nilai RHS berubah, maka nilai optimal Z akan berubah, bertambah ataupun berkurang. Shadow price. Shadow price untuk kendala ke I adalah perubahan nilai optimal Z, bertambah untuk soal maksimum, berkurang untuk soal minimum. Jika RHS kendala ke I bertambah satu satuan. Jadi ini ada sedikit rumus tentang shadow price. Nilai Z baru sama dengan nilai Z lama tambah shadow price kendala I, DI masalah maksimasi. Nilai Z baru sama dengan nilai Z lama kurang shadow price kendala I, BI masalah minimasi. Shadow price sama dengan Z akhir kurang Z awal per kendala akhir kurang kendala awal. Itulah materi analisis sensitivitas. Gue berharap siapapun yang lagi nonton video gue tadi atau melihat atau mengikuti penjelasan materi gue tentang analisis sensitivitas, kalian bisa lebih mengerti dan menambah wawasan kalian mengenai dunia matematika. Ingat, tanpa matematika kalian akan buta arah. Siap. Oke. Jadi itu saja materi gue. Dan seperti biasa, seperti di awal tadi, nggak henti-hentinya gue meminta tolong untuk kalian semua untuk subscribe channel gue ini supaya gue makin terus semangat untuk mengupload video-video berfaedah atau bermanfaat bagi kalian. Dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus bersukacita. Oke, itu saja dari gue dan akhirnya dadah!